Waalaikumsalam. Ya. Baik, Bapak ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan profesi kependidikan ya. Hari ini merupakan pertemuan yang ketiga ya. Nah, silahkan untuk absensinya mengisi form yang Bapak bagikan di kolom chatnya ya. Baik, kita buka dulu perkuliahan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai keterampilan-keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional ya. Materi akan disampaikan oleh kelompok 1 ya, masih Ajril dan kawan-kawan. Untuk itu waktu dan sempat Bapak persilahkan pada Ajril dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen ya Pak. Oh, baik. Ya, silakan. Sudah bersambung? Iya, sudah Pak. Ya, silakan. Baik, apakah sudah ada share screen-nya sudah muncul? Ada Ajril. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dian Kurniawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan, beserta juga teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 1 yang akan melanjutkan pembahasan materi yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya yang berjudul Profesi Guru. Di sini saya Muhammad Azril Rizky Maulana dengan NPM 2021-51142 sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amelia Nurfaedah dengan NPM 2021-51122. Yang kedua ada Elita Destriani Sapitri dengan NPM 2021-51123. Yang ketiga ada Gina Gisni Maulidah dengan NPM 2021-51125. Yang keempat ada Rosi Rosdiana dengan NPM 2021-51130. Yang kelima ada Aufa Nabila Ridatulaisi dengan NPM 2021-51143. Baik, selanjutnya saya akan bertanya lagi nih. Kan untuk pertemuan sebelumnya saya menanyakan kabar dan semangatnya teman-teman nih. Selanjutnya saya akan bertanya tentang, ya, apakah kalian masih ingat dengan materi dengan yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Oke, mungkin teman-teman udah pada lupa kali ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kami akan mereview dulu nih pertemuan sebelumnya ada apa aja. Baik, kita mulai aja. Yang pertama ada pengertian profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi.
Nah, untuk pengertian dari profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keadilan, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Yang kedua ada profesional, yaitu penampilan seorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya dan menunjukkan pada individunya. Yang ketiga ada profesionalisme, yaitu sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Selanjutnya ada pengertian dari profesionalitas, yaitu derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampil suatu pekerjaan sebagai profesi. Selanjutnya pengertian profesionalisasi, yaitu proses menjadikan individu sebagai seorang profesional melalui pendidikan prajabatan dan atau dalam jabatan. Nah, yang kedua itu kita telah membahas tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas secara singkat sejarah profesi guru ini, yaitu yang pada awalnya guru di Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak dididik atau tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Ditambah lagi dengan adanya orang-orang yang lulus dari sekolah guru yang pertama kali didirikan di Solo pada tahun 1852. Untuk sejarah singkatnya hanya seperti itu. Selanjutnya kita juga sudah membahas tugas guru dan untuk fungsi guru akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk tugas guru ini kita dibagikan menjadi 3 jenis tugas guru. Yang pertama itu tugas guru dalam bidang profesi yang meliputi mendidik, mengajar, dan juga melatih. Selanjutnya ada tugas dalam bidang kemasyarakatan yang di mana masyarakat itu menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada tugas dalam bidang kemanusiaan di mana guru menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua yang harus mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para siswanya. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 39 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa 1. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga kita mendapat tambahan tentang syarat dan juga ciri-ciri profesi. Untuk syarat profesi yang pertama ini, memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu yang melibatkan berbagai kegiatan intelektual dan juga membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatannya. Adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam. Jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Syarat profesi juga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi, dan juga terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk ciri-ciri profesi ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Ciri-ciri yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Selanjutnya ada mengabdi pada kepentingan masyarakat, di mana setiap pelaksana profesi harus melaksanakan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir, ada kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, untuk reviewnya hanya sampai sini. Selanjutnya ada fungsi guru yang akan dilanjutkan oleh Rosi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Saya akan menjelaskan fungsi dari guru. Guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan Mas Limdep atau edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dinamisator, evaluator, dan fasilitator. Edukator, peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik. Sebagai manajer, menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati sekolah dan memberikan arahan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Sebagai administrator, yaitu melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Sebagai supervisor, yaitu memberi bimbingan dan pengawasan, memahami permasalahan yang dihadapi, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar atau pemecahan masalahnya. Sebagai leader, yaitu memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan demikian, disiplin yang telah ditegakkan merupakan disiplin hidup. Sebagai inovator, yaitu menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang didapat dengan kemauan belajar dan semangat yang tinggi. Mungkin sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aufa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tugas dan fungsi guru. Ada motivator. Meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang utamanya berasal dari gurunya sendiri. Kemudian ada evaluator. Mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Kemudian fasilitator, yaitu memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pembahasan materi tentang keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, keterampilan bertanya. Interaksi dan komunikasi yang dinamis serta multi arah atau antara guru dan peserta didik dengan peserta didik yang lain. Keterampilan memberi penguatan. Respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan berulangnya kembali perilaku tersebut yang dapat dilakukan dengan cara verbal atau non-verbal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aufa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina. Kepadanya dipersilakan. Oke, dikarenakan Gina sedang kendala jaringan ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amel. Kepadanya dipersilakan.
Maaf, Amel tidak ada suaranya. Baik, mungkin untuk penyampaian materi ini akan dilanjutkan oleh Elita, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, yang pertama ada keterampilan mengadakan variasi, yaitu tindakan atau perbuatan guru dalam mengajar, penggunaan media dan alat pengajaran, ataupun pola interaksi dan kegiatan peserta didik yang bertujuan untuk mengurangi kebosanan peserta didik dalam belajar. Nah, selanjutnya ada keterampilan menjelaskan, yaitu memberikan informasi secara lisan yang terencana dan terstruktur agar tercapai pemahaman yang diinginkan. Penjelasan harus relevan agar tidak menimbulkan bias atau kesalahpahaman. Lalu selanjutnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu tujuan dari keterampilan membuka pembelajaran antara lain memberikan gambaran tentang materi yang akan disampaikan, mengetahui kesiapan peserta didik, menggali pengetahuan, dan agar peserta didik tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sedangkan tujuan keterampilan menutup pembelajaran antara lain mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dan memberikan intisari serta mampu memberikan kesan yang membekas dalam ingatan atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gina, kepadanya dipersilakan. Baik, mungkin masih terkendala jaringan ya, akan saya lanjutkan ya. Jadi untuk keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu strategi yang memungkinkan peserta didik menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses. Yang selanjutnya keterampilan mengelola kelas, yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan pengajaran, yaitu keterampilan yang memungkinkan guru memberikan perhatian serta hubungan yang lebih akrab terhadap setiap peserta didik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amel, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang pertama kompetensi pedagogik, kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kedua, kompetensi kepribadian. Guru yang patut ditiru merupakan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadian. Ditiru karena guru diyakini mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup peserta didiknya.
Kompetensi sosial, kompetensi guru, kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga di mana guru berada yang dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dengan peserta didik, rekan sama guru maupun dengan masyarakat di mana ia berada. Selanjutnya, kompetensi profesional, kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar, kemampuan mengelola pembelajaran dilakukan untuk menggelorakan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amel. Oke, ternyata sudah selesai pemaparan dari kelompok kami ya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi kami. Bisa mencantumkan nama dan NPM di kolom komentar. Dan untuk pertanyaannya bisa dituliskan kembali di grup WhatsApp ya, teman-teman. Terima kasih. Baik, sudah ada satu penanya ya kepada Fauzan, dipersilakan. Baik, terima kasih ya kepada Adril yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, kan tadi ada kompetensi guru itu ada skema seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi. Nah, jika salah satu dari 4 tidak ada, pada seseorang guru, apakah guru tersebut masih dibilang guru atau tetap guru tetapi tidak profesional? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Pertanyaannya bisa dituliskan kembali di grup WhatsApp ya. Baik, terima kasih Adril. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin bantu menjawab dari pertanyaannya Fauzan? Baik, di sini ada Amel yang akan menjawab pertanyaan Fauzan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Fauzan. Menurut sumber yang saya baca, guru seperti pendidikan profesional itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen. Keberadaan dijamin pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 juga dijelaskan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ditegaskan kembali pada pasal 9 bahwa kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diplomat 4. Selanjutnya itu, seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik. Pada pasal 10 dijelaskan kompetensi yang dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, apabila salah satu kompetensi itu tidak dimiliki oleh seorang guru, maka akan berpengaruh terhadap kualitas kerjanya. Karena profesional itu disebut ahli pakar, mumpuni dalam bidang yang digelutinya. Nah, jadi intinya, jika dalam diri guru ada salah satu kompetensi yang hilang, maka sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja, kehidupan di masyarakat, kehidupan dalam organisasi, di tempat kerja, bahkan terhadap mutu pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana moderator? Jawaban Amelia? Oh ya, maaf Pak. Apakah ada yang ingin menambahkan?
kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Yang saya dapat dari pertanyaannya ini adalah, jika salah satu dari 4 tidak ada pada seorang guru, apakah guru tersebut masih bisa dibilang guru atau tetap guru tetapi tidak disebut profesional? Yang telah disampaikan oleh Amel ini kan wajib memiliki sertifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, karena profesional itu disebut ini adalah ahli, maka jika salah satu dari kompetensi ini tidak ada, bisa dibilang guru tetapi tidak disebut profesional. Begitu Pak Fauzan, apakah sudah cukup? Baik, Adriel, jawabannya sudah diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Kepada Zaratun untuk menyampaikan pertanyaannya, dipersilakan. Suaranya tidak kedengaran, Zaratun. Suaranya. Tidak kedengaran suaranya, Zaratun. Baik, kepada Zaratun, mungkin jika tidak bisa on mic ya, bisa ditulis saja pertanyaannya di WhatsApp group. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Adriel, terima kasih. Oke, di sini ada satu penanya lagi. Ada Fani Gita, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Saya Fani Gita Cahyanti, NPM 202151
137 izin bertanya. Di PPT kan dijelaskan tugas dan fungsi guru adalah salah satunya sebagai motivator. Nah, menurut kelompok kalian, motivasi seperti apa yang bisa meningkatkan semangat siswa untuk belajar? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fani untuk pertanyaannya. Jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp. Baik, di sini ada Nurahmi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurahmi Mutia Sahida dengan NPM 20215151. Izin bertanya. Nah, tadi dijelaskan peran guru dalam manajemen itu meliputi sebagai organisator, manajer, administrator, dan sebagai evaluator. Nah, apakah dalam menjalankan perannya itu, seorang guru dapat melakukan keempat peran itu secara bersamaan? Apakah sudah dipahami pertanyaannya, moderator? Ya, sudah Nurahmi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaannya dikirimkan juga ya di grup WhatsApp. Baik, di sini ada pertanyaan dari Zaratun. Di sini dia bertanya, yang saya ingin tanyakan mengenai keterampilan guru dalam mengadakan variasi. Kan di sana guru itu harus menggunakan alat pengajaran yang bervariasi agar siswanya itu tidak mudah merasa bosan. Nah, bagaimana cara guru memilih media atau alat pengajaran yang tepat dan sesuai? Di sini ada Elita yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari Zaratun. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zaratun ya. Jadi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan, nah di sini ada 6 langkah yang bisa dilakukan untuk membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Yang pertama, menciptakan suasana ceria. Jadi kita sebagai guru harus membawa suasana di kelas itu menjadi ceria. Intinya kita harus membuatnya lebih aktif dengan misalnya kita bercerita dengan sesuatu yang menyenangkan yang berhubungan dengan pembelajaran itu. Nah, selanjutnya ciptakan humor ringan. Jadi dari cerita-cerita yang kita sampaikan sebagai guru itu kita harus menyisipkan beberapa humor ringan. Nah, yang selanjutnya menggunakan metode bervariasi. Jadi metode tersebut itu bisa berupa permainan ataupun mungkin bisa menayangkan suatu video pembelajaran yang seru. Nah, selanjutnya ada mendorong siswa terlibat aktif. Jadi
kita harus melibatkan siswa juga aktif dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu mengakhiri pembelajaran dengan kalimat-kalimat motivasi. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Elita. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Elita? Yang menambahkan. Ya, siapa itu tidak kedengaran suaranya? Hadi, siapa? Ya Pak, saya terdengar suaranya. Ya, suaranya kecil ya. Sinyalnya mungkin ya. Tunggu dulu Pak. Baik, kepada Adi, mungkin jika tidak bisa menambahkan melalui on mic ya, bisa ditambahkan di grup WhatsApp. Baik. Baik, di sini ada Muhammad Ihsan yang akan menambahkan, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk sedikit menambahkan tentang pertanyaan dari Zahratun. Pertanyaannya kurang lebih bagaimana cara guru memilih media untuk yang sesuai untuk pembelajaran. Tentunya dalam memilih media sebelumnya kita harus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap media tersebut. Sebutlah satu aplikasi untuk sebuah pembelajaran, maka kita harus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap aplikasi tersebut, terus mendalami dalam aplikasi tersebut apakah sesuai dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan atau tidak. Jadi menurut saya sebelumnya kita harus melakukan kajian dan mendalami terhadap media tersebut. Cukup dicukupkan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ihsan. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, izin menambahkan. Oke, baik. Sudah ada suaranya Hadi. Kepadanya dipersilakan, Hadi, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Ini saya sedikit mengambil dari yang telah disampaikan oleh Elita tadi, bahwa sebenarnya langkah yang pertama kalau menurut saya itu bukan mengkaji media pembelajarannya, tapi mengkaji siswanya dulu. Kan kita mau mengajar manusia gitu, mengajar siswa. Jadi yang pertama siswanya dulu, apakah siswa itu kemampuannya di mana,
bagaimana media pembelajaran apa yang cocok untuk dia. Misalkan kalau siswa tersebut pas sekarang daring saja, apakah media pembelajaran yang cocok itu berbasis web, apakah semua siswa punya laptop gitu, kemampuannya dulu di asesmen gitu, kemampuan belajar siswa, maksudnya infrastruktur belajar mereka, apakah kebanyakan dari mereka menggunakan laptop atau HP gitu. Jika HP, maka tentu saja kita tidak media pembelajarannya tidak boleh berbasis web, tapi harus berbasis mobile gitu, sehingga bisa lebih efektif. Nah, lalu baru ke langkah kedua, mengasesmen media pembelajarannya. Itu harus dicoba dulu oleh kita sebagai guru, apakah ini tidak error atau apa dulu lah. Jadi setelah langkah kedua tersebut, jadi yang pertama adalah mengasesmen siswanya, yang kedua mengasesmen multimedia pembelajarannya, lalu yang ketiga adalah dengan mencoba gitu media pembelajarannya pada beberapa siswa dulu, 1, 2, ataupun 3 dulu, sebagian aja dulu, jangan terlalu semuanya. Mungkin itu kalau sudah dicoba ketiga-tiganya, coba satu kelas, apakah ada yang bermasalah gitu, coba dulu pertanyaan, dikasih kuesioner kayak bagaimana media pembelajaran ini, apakah berhasil, apakah betah, apakah siswa cocok, dan review. Maksudnya ya, yang keempat adalah mengambil review dari siswa tersebut. Jika reviewnya bagus, silahkan teruskan. Jika tidak, revisi. Mungkin seperti itu 4 langkahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hadi atas penambahannya. Di sini juga ada Nurahmi yang akan menambahkan jawaban. Kepadanya dipersilakan. Tes, moderator ada suaranya nggak? Ada Nurahmi. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Nurahmi Mutia Sahida dengan NPM 2021515502. Izin menambahkan untuk pertanyaan Zahratun, bagaimana cara guru untuk memilih media atau alat pengajaran yang tepat dan sesuai. Nah, ini berhubungan dengan jawaban dari Hadi tadi, yaitu yang pertama, guru harus memperhatikan terlebih dahulu kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, setiap anak didik kan mempunyai kemampuan indera yang sama, tidak mempunyai kemampuan indera yang sama, nah baik dalam pendengarannya ataupun dalam penglihatannya. Demikian juga kemampuan berbicara. Ada yang lebih enak dan senang membaca, dan ada pun yang sebaliknya. Nah, dengan variasi menggunakan media pembelajaran, kelemahan media yang dimiliki setiap anak didik, misalnya guru dapat menulis di papan tulis nih, dilanjutkan dengan melihat contoh konkretnya. Nah, dengan variasi seperti itu dapat memberi stimulasi terhadap indera anak didik. Nah, untuk yang pertama, variasi media pandang atau visual. Penggunaan media pandang memiliki banyak keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, membantu secara konkret konsep berpikir dan mengurangi respon yang kurang bermanfaat. Kemudian memiliki perhatian anak didik secara potensial pada tingkatan yang tinggi. Kemudian yang kedua, variasi media dengar atau audio. Variasi dalam penggunaan media dengar memerlukan sekali saling bergantian atau kombinasi dengan media pandang dan media taktil. Nah, ada sejumlah media dengar yang dapat dipakai, diantaranya ialah pembicaraan anak didik, rekaman bunyi dan suara, kemudian ada rekaman musik, rekaman drama, wawancara, bahkan rekaman suara, misalnya suara hewan gitu yang bisa ditampilkan. Nah, kemudian variasi alat yang didengar, dilihat, dan diraba atau audiovisual aids. Nah, penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang paling tinggi karena melibatkan semua indera yang dimiliki. Hal ini sangat dianjurkan dalam proses belajar mengajar. Nah, media yang termasuk dalam audiovisual aids ini, misalnya ada film, televisi, radio, atau slide projector. Untuk yang terakhir, variasi alat yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik.
Penggunaan alat yang termasuk ke dalam jenis ini akan mampu menarik perhatian siswa dan dapat melibatkan siswa dalam membentuk dan memperagakan kegiatannya baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, misalnya peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, spesimen, patung, topeng, atau dan lainnya. Sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Nur Rahmi. Jadi di sini tuh sudah banyak sekali ya, alat pengajaran yang bervariasi untuk pembelajaran ini. Dari media visual, audio visual, motorik, dan lain sebagainya. Untuk dari Kemendikbud juga sebenarnya sudah ada seperti macam buku bacaan ya, bisa dilihat di budi.kemendikbud.go.id. Di situ ada buku cerita yang bisa sambil menceritakan, siswa juga nggak akan bosan gitu. Jadi bisa mendengar, kalau misalnya tidak suka mendengar juga dia bisa membaca sendiri gitu. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh Kemendikbud itu sendiri. Baik, kepada Zaratun, apakah sudah cukup pertanyaannya, jawabannya? Ya, bagaimana Zaratun? Apakah sudah cukup dengan jawaban yang diberikan? Atau masih kurang puas kira-kiranya? Oh, sudah cukup katanya moderator. Silakan, Oke, berarti ini dua pertanyaan ya. Ada berapa sesi? Iya, Pak. Ini udah ada 4 pertanyaan, Pak. Oh, ini sudah 4 ini. Iya, Pak. Ya. Bagaimana, masih akan dilanjutkan atau bergantian? Pematerinya yang memberikan masalah kepada teman-temannya. Teman-temannya yang menjawab begitu. Baik, di sini dari kelompok saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Rahmi, Pak. Ya, silakan. Oke, baik, di sini ada Aufa yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Rahmi. Kepadanya dipersilakan. Baik, mungkin pertanyaan Nur Rahmi akan dijawab oleh Lucy ya, karena Aufanya kurang bagus sinyalnya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Rahmi. Pertanyaannya yaitu, peran guru dalam manajemen itu meliputi sebagai organisator, manajer, administrator, dan sebagai evaluator. Apakah dalam menjalankan perannya seorang guru dapat melakukan keempat peran itu secara bersamaan? Nah, menurut sumber yang saya baca, tidak harus bersamaan, tetapi berjalan harus beriringan. Misalnya, antara peran sebagai manajer dan dengan sebagai evaluator. Kalau manajer, guru harus merencanakan tujuan pembelajaran, mengorganisasi sumber, dan memimpin meliputi motivasi, mendorong, dan menstimulasi serta mengawasi
apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan peran evaluator, yaitu guru melalui evaluasi dapat mengumpulkan informasi. Jadi, peran manajer dijalankan dulu, baru kemudian setelah berjalan dilakukan evaluasi, di mana titik kelemahan dan kelebihan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rosi. Apakah ada yang ingin menambahkan kepada teman-teman? Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban Rosi untuk pertanyaan Nurahmi? Izin menambahkan. Baik, kepada dipersilakan. Baik, kalau menurut saya guru itu adalah orang dengan pekerjaan maksimal dan gaji yang maksimal secara pemerintah. Baik, jadi yang pada intinya guru itu punya pekerjaan yang banyak ya. Akan tetapi pekerjaan tersebut menurut saya tidak berbarengan gitu. Bukannya dapat ya, tapi harus dikerjakan, tapi tidak secara bersamaan, tapi beriringan seperti kata tadi. Nah, maksudnya gimana? Ada waktu di mana guru menjadi seorang pengajar, ada waktu guru sebagai seorang motivator, dan ada waktu juga seorang administrator, dan ada peran-peran lainnya. Jadi peran tersebut ada waktunya gitu, sehingga tidak bersamaan. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin bisa dilihat, tapi untuk guru profesional itu saat dia mengajar dia maksimal, saat dia sebagai administrator juga maksimal. Itu ada sih guru yang tidak, menurut saya ada yang mengajarnya bagus tapi administrasinya jelek, ada yang sebaliknya ada, tapi itu menurut saya kurang profesional. Nah, yang profesional itu yang semuanya bisa dikerjakan, tapi jarang sih guru seperti itu. Di saya juga cuma ada beberapa lah. Tapi kalau dilihat dari apakah bisa tidaknya, bukan bisa tidak, tapi harus bisa. Bukan secara bersamaan, tapi beriringan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hadi. Mungkin di sini saya akan menarik kesimpulan ya. Jadi mungkin untuk peran guru ini tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi harus beriringan, benar betul kata Rosi dan Hadi tadi. Mungkin seperti contohnya kita aja ya. Jadi misalnya di kampus kita jadi mahasiswa, di rumah kita jadi seorang anak gitu. Jadi nggak bisa bareng-bareng gitu. Dan kalau misalnya dibarengin ini, kalau misalnya jadi guru, menjalankan tugasnya sebagai manajer, administrator, evaluator, mungkin yang terjadi fungsi-fungsinya ini tuh tidak akan maksimal. Mungkin seperti itu ya, Nurahmi. Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup moderator. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Nurahmi.
Oke, di sini ada Aufa yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fani Gita. Kepadanya dipersilakan. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Fani. Motivasi seperti apa yang bisa meningkatkan belajar siswa? Yang pertama, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Kemudian, pilih metode pembelajaran yang tepat. Jadi dia harus disesuaikan dengan siswa agar pembelajaran yang disampaikan juga tersampaikan dengan baik. Metode belajar yang tepat, kemudian pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajar atau bahkan merasa antusias metode yang guru terapkan. Guru juga bisa menerapkan metode belajar diskusi secara langsung agar ada interaksi siswa dengan siswa sehingga bisa meningkatkan belajar siswa tersebut. Kemudian memanfaatkan media belajar. Media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadikan daya tarik siswa untuk belajar. Fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aufa. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban Aufa? Baik, di sini ada Gina yang akan coba menambahkan jawaban dari Aufa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Cek, ada suaranya tidak? Ada Gina. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban untuk pertanyaannya Fani. Nah, motivasi belajar siswa itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Kemudian, motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan, atau contohnya yaitu iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, kemudian mengikuti saran ataupun nasihat dari guru dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi?
Baik, ada Tiara yang ingin menambahkan, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Triutami, NPM 202151139. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Gina dan juga dari Anis. Kan pertanyaan Fani itu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Cara yang pertama yaitu menggunakan metode dan kegiatan belajar mengajar yang beragam maksudnya. Melakukan kegiatan yang sama secara terus-menerus tentu akan menimbulkan rasa bosan yang berlebihan. Hal ini tentu dapat menurunkan semangat belajar para siswa. Apabila siswa sudah merasa bosan, tentu akan mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu jadikan siswa sebagai peserta aktif. Selanjutnya, yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap minat belajarnya dan akan menumbuhkan motivasi belajar secara tidak langsung. Apabila siswa belajar di suatu kelas yang kondusif, maka siswa cenderung terdorong untuk terus mengikuti proses belajar. Yang keempat, berikan tugas yang proporsional. Segala tugas di kelas dan pekerjaan rumah tidak selalu bisa disetarakan dengan nilai. Jangan hanya berorientasi pada nilai dan coba penekanan pada penguasaan materi. Karena hal tersebut dapat menurunkan semangat siswa yang kurang mampu memenuhi standar dan berakibat siswa yang bersangkutan merasa dirinya gagal. Usahakan untuk menggunakan mekanisme nilai seperlunya saja dan mulailah untuk lebih dekat dengan siswa dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan mereka serta apa yang bisa mereka tingkatkan. Yang kelima, berikan petunjuk kepada siswa agar sukses dalam belajar. Jangan pernah membiarkan siswa berjuang sendiri dalam belajar. Sebagai orang tua mereka di sekolah, sampaikanlah pada mereka apa saja yang perlu mereka lakukan. Dan yang terpenting, buatlah mereka yakin bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana cara mencapainya. Keenam, pemberian penghargaan untuk memotivasi. Pemberian penghargaan seperti nilai tambahan, hadiah kecil ketika mendapatkan pencapaian yang baik mungkin juga cukup efektif untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Selanjutnya, kenali minat siswa. Meskipun berada di kelas yang sama, setiap siswa tentu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, disinilah tugas sebagai guru itu memahami siswa dengan selalu memberikan tanggapan terhadap materi, minat, cita-cita, harapan, serta kekhawatiran mereka. Pergunakanlah berbagai contoh dalam pembelajaran yang ada kaitannya dengan minat mereka untuk membuat mereka tetap termotivasi dalam belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Baik, terima kasih kepada Tiara. Di sini juga saya akan menambahkan, yaitu dengan belajar peduli dengan siswa. Umumnya, para siswa akan menunjukkan minat dan motivasi belajar mereka kepada guru yang memiliki perhatian kepada mereka. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga harga kesuksesan dan keteladanan. Hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditunjukkan oleh siswa Anda. Akan lebih baik jika kita memberikan apresiasi bagi siswa yang menunjukkan kelakuan dan kinerja yang baik. Nah, untuk cara-cara yang saya dan juga Tiara sebutkan ini termasuk ke dalam motivasi yang disebut juga ekstrinsik ya, karena ini dari faktor gurunya. Baik, mungkin itu saja ya. Kepada Fani, apakah sudah cukup atau teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Kepada Fani, apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih semuanya.
Baik, di sini ada Anis untuk menanyakan. Baik, di sini ada Anis yang akan menanyakan pertanyaannya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan pertanyaan. Nah, yang pertama, dalam PPT tersebut dijelaskan bahwasannya salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, sehingga diharapkan kelas tersebut terciptanya pembelajaran secara optimal. Nah, jikalau kalian menurut kalian nih, kalau misalnya kalian menjadi seorang guru, bagaimana cara kalian dalam mengelola kelas tersebut? Yang pertama, kalau misalnya kelas tersebut diadakan secara daring, dan yang kedua, secara luring. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anis. Mungkin kelompok saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Baik, apakah teman-teman ada yang ingin membantu menjawab? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin disimpulkan aja saja. Anjir. Maaf Bapak, ini ada satu pertanyaan yang Oh, belum masih ada terjawab. satu pertanyaan Iya, lagi. Pak. Iya, Pak. Kelas luring dan daring itu ya. Iya, Pak. Nah, jadi bagaimana? Perbedaan atau perbedaan kelas luring dan daring ya begitu. Pertanyaannya adalah keterampilan dalam mengelola kelas kan ada di PPT itu. Jadi bagaimana cara kita kalau posisinya menjadi seorang guru kalau dalam keadaan daring dan juga keadaan luring, Pak? Oh, ya jadi bagaimana posisinya? Terus saja ya kalau luring berhadapan langsung ya. Di situ mungkin risikonya kan karena apa? Ini kalau dalam hal ini kan kita dalam masa pandemi ya begitu ya. Ya mungkin kalau kuliah luring kan risiko penularan lebih tinggi gitu ya dibanding dengan kelas daring begitu. Tapi kalau dalam segi pengelolaan kelas itu komunikasi lebih jelas gitu ya kalau luring itu seperti kita kemarin gitu ya. Satu dengan yang lain dapat interaksinya tidak terlalu jauh gitu ya. Sedangkan kalau daring seperti sekarang ini tentu ya, satu sisi kendala sinyal begitu ya. Sinyal kadang-kadang tidak seluruhnya dapat berada dalam jangkauan begitu ya. Di sisi lain mungkin kalau menggunakan HP, keterbatasan kuota mungkin ya. Kadang-kala mungkin kuotanya pas kuliah itu sudah semakin menipis gitu. Nah, tentu harus off dulu untuk mengisi pulsa gitu. Itu strateginya di sini tidak hanya dalam yang diperhitungkan itu tidak hanya pengelolaan
kelasnya gitu ya. Segala sesuatunya harus mantap ya. Nah, khususnya untuk standar sekolah gitu ya. Nah, tentu kan kalau anak-anak sekolah kan apa itu biayanya kan masih dari orang tua juga begitu ya. Dan di satu sisi mungkin kondisinya tidak seluruhnya mungkin ya. Ketersediaan HP-nya mungkin penggunaannya bersama-sama gitu ya kadang-kadang di orang tua. Apalagi kan kalau dulu itu HP anak-anak tidak boleh menggunakan HP gitu ya. Ada peraturan seperti itu. Nah, memang itulah situasi yang apa yang dinamakannya kondisi pandemi itu ya, yang mungkin bertolak belakang bisa dikatakan seperti itu ya. Anak-anak sudah mulai menggunakan HP gitu ya ke sekolah dan malah itu yang harus dilakukan gitu ya ketika pembelajaran daring. Kalau dulu kan nonton televisi saja gitu ya, harus ada ada kategori-kategori kan. Misalnya di RCTI ada keterangan itu bimbingan orang tua, terus ada apa gitu. Ya mungkin seperti itu. Nah, tentu dalam penggunaan HP juga kan karena belum mahir juga, tentu sama juga ya harus dengan bimbingan orang tua. Ya kalau menurut Bapak gitu ya yang mungkin kita sendiri merasakan gitu ya kemarin. Baru 2 minggu ya kita melaksanakan luring gitu ya, tapi karena jurusan lain ada yang terindikasi gitu ya, akhirnya kita kembali lagi melaksanakan pembelajaran daring selama seminggu ini ya. Dan apakah minggu depan kita kembali luring atau daring gitu ya. Ya jadi nanti silahkan dikonfirmasi ya ke Bapak ya untuk minggu depan daring atau luringnya gitu ya. Itu apakah mungkin sampai hari Jumat ya keputusannya nanti kita dapat peroleh gitu ya. Apakah minggu depan kita daring atau luring. Tapi untuk penampilan kan di sini kelompok berikutnya ya, kelompok 2 berarti ya. Kelompok baru ya minggu depan yang akan tampil. Jadi untuk kelompok sekarang tinggal penyelesaian makalah ya nanti. Makalah hasil diskusi dan revisiannya juga saran dan masukan dari teman-temannya. Di laporannya tentu bentuknya print out ya. Nanti print out disimpan di meja Bapak ya atau ke Bapak kalau sedang perkuliahan ya. Jangka waktunya dulu berapa perjanjiannya itu? 2 minggu atau 1 minggu setelah presentasi? 2 minggu ya. Ya, pokoknya Bapak tunggu ya setelah presentasi ini laporannya ditunggu. Oke, Ajril bagaimana? Oke, makasih Bapak jawabannya untuk Ya, begitu. Anis ya. Anis apakah sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih Anis. Ya, jadi kan kalau pembelajaran luring dan daring itu harus merasakan gitu ya. Jadi itu Bapak sendiri saja ini yang sudah sekian lama gitu ya. Di masa pandemi ini juga masih saja kebingungan gitu ya kadang-kala gitu dengan kondisi ini. Karena memang harus seluruh komponen itu juga ya yang terlibat di dalamnya agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik ya. Memang tidak menutup kemungkinan gitu ya, ada yang iseng-iseng gitu ya misalnya, karena kelelahan juga mungkin ya. Misalnya videonya tidak dinyalakan, mungkin saja tidur begitu ya kan tidak dapat diketahui juga begitu ya. Kalau seperti kita ini kondisinya ya. Tapi mudah dan semuanya kelas ini
mendengarkan gitu ya, dan aktif dalam pelaksanaan diskusi kelasnya. Oke, mungkin Hadi karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, langsung nanti silakan diambilkan simpulannya gitu ya terhadap pembahasan hari ini ya. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, profesi merupakan sebuah pekerjaan untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas yang dituntut harus adil, bertanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi yang sedang dilakukan. Profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih di bidangnya. Profesi harus memiliki keahlian dan keterampilan dasar yang harus dimilikinya. Selain itu, profesi guru juga harus memiliki kompetensi yang harus dicapai diantaranya kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Baik, demikian pemaparan materi dan juga tanda jawab yang telah kami lakukan. Saya mewakili kelompok 1, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan juga teman-teman sekalian. Demikian pemaparan materi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Dia Kurniawan. Ya, oke. Demikian mungkin ya untuk materi yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, Adil dan teman-teman. Oke. Baik, mungkin nah di sini sedikit merangkum ya hasil materi yang kita bahas hari ini ya, yaitu mengenai keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, dan seperti itu ya. Nah, jadi pendapat yang menyatakan bahwa mengajar adalah proses penyampaian atau penerusan pengetahuan sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Jadi guru kebiasaan yang seperti yang tadi dipermasalahkan, misalnya guru datang ke sekolah, mengabsen siswa, duduk, ya, mungkin seperti itu sudah banyak ditinggalkan orang ya. Kini mengajar lebih sering dimaknai sebagai perbuatan yang kompleks ya, yaitu penggunaan secara integratif sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan ya. Pengintegrasian keterampilan-keterampilan dimaksud dilandasi oleh seperangkat teori dan diarahkan oleh suatu wawasan. Nah, sedangkan aplikasinya secara unik dalam arti secara simultan dipengaruhi oleh semua komponen belajar mengajar. Komponen yang dimaksud yaitu tujuan yang ingin dicapai, pesan yang ingin disampaikan, subjek didik, fasilitas, dan lingkungan belajar, serta tidak kalah pentingnya keterampilan, kebiasaan, serta wawasan guru tentang diri dan misinya sebagai pendidik ya. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, maka pengajar harus memberdayakan diri sendiri dan para siswanya
Siswa diharapkan mempunyai kompetensi yang diajarkan, mereka diposisikan sebagai subjek belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator. Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Ya. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Di antara lain, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan media pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, dan keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Di sisi lain, seorang guru juga harus memiliki sikap inspiratif, inovatif, dan kreatif. Ya. Sebagaimana apa yang harus dimiliki oleh guru profesional, ya, kompetensinya itu pedagogik, pengelolaan, ya, jadi mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran yang luas dan mendalam. Dan kemudian kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ya, jadi seperti itu ya materi atau bahasan yang dibahas kelompok hari ini ya, sesuai dengan subjek PMK ya, itu keterampilan-keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Satu sisi ada hal-hal juga ya yang juga dapat mengganggu gitu ya dalam pelaksanaan pembelajaran, yang dapat dikatakan sikap dan perilaku guru yang menyimpang juga harus kita sebisa-bisa hindari ya, misalnya malapraktik gitu ya, ketidaksiapan baik secara fisik, mental, ataupun emosional, kemudian kurangnya penanaman budi pekerti, dan yang lain-lain gitu ya. Di samping guru harus menghindari penyakit-penyakitnya ya. Jadi keadaannya harus siap secara mental, emosional, dan spiritual ketika berada di dalam kelas gitu. Oke, bagaimana? Apakah masih ada yang dapat ditanyakan atau kira-kira sudah puas dengan apa yang disampaikan kelompoknya Ajril dan kawan-kawan? Dari saya sudah puas. Oke. Baik. Mungkin kalau sudah merasa cukup, mungkin Bapak dapat menutup ya perkuliahan hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada minggu depan ya. Pembahasan kelompok berikutnya ya. Kelompok 2 berarti ya. Ya. Oke, kelompok 2 itu berarti akan membahas mengenai apa ya? Tugas dan fungsi ya, atau apa?
Kita lihat dulu ya. Izin menjawab, Pak. Ya, Tentang komponen sistem oh pendidikan ya, guru profesional. komponen sistem pendidikan guru profesional ya. Ya, Ya, ini susah. Ya, buka yang baik. Nah, komponen-komponen sistem pendidikan di Indonesia dan komponen-komponen dalam sistem pendidikan guru ya. Di kelompok berikutnya ya yang tampil. Komponen-komponen sistem pendidikan di Indonesia dan komponen-komponen sistem pendidikan guru ya. Di penampilan kelompok berikutnya ya. Oke. Baik, kalau tidak ada masalah lagi, kita tutup saja ya perkuliahan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi komponen-komponen sistem pendidikan di Indonesia dengan kelompok berikutnya ya. Dan untuk perkuliahannya masih mungkin dapat ditentukan hari Jumat depan ya, apakah daring atau luringnya ya. Atau mungkin kalian juga bisa mungkin lebih tahu ya dulu dari Bapak ya. Nanti bisa kita share di grupnya ya untuk metode perkuliahannya apakah daring atau luring. Oke, mungkin demikian ya Bapak, izin live dari Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.